warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tatarum, obrolan seru seputar kampus. Baik, perkenalkan, saya Najwa Lalutuzaro dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan rekan saya. Dan saya Muhammad Abdul Faisal dari MPI 2024. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Kak? Mumpung ini musimnya apa ya? Itu camaba ya, calon camaba. mahasiswa baru ya. Iya. Nah, kita bahas kampus aja yuk. Boleh banget. Mau bahas kampus mana ini, Kak? Win Malang aja. Win Malang. Iya. Oke, Win Malang. Cukup famous ya Win Malang itu ya. Iya. Katanya PTKE nomor berapa itu sekarang? Nomor 3 di Nomor Indonesia. 3 di Indonesia. Wah, keren banget. Win Malang keren. Nah, di sini saya dan teman saya akan membahas berbagai hal seputar pengelolaan fasilitas di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, podcast ini bertujuan untuk mengajak kita semua untuk mengenal lebih bagaimana sarana dan prasarana di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dikelola, dirawat, dimanfaatkan demi mendukung kegiatan belajar, beribadah, dan bersosialisasi. Jadi kita mau bahas tentang apa nih di UIN Malang? Yang paling tersorot aja ya? Iya, boleh. Kita bahas fasilitas aja. Boleh banget. Fasilitas, sarana, dan prasarana Oke. untuk menunjang pembelajaran. Nah, jadi kita ada 6 fokus lokasi utama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yaitu yang pertama ada Mahat, yang kedua ada Masjid Tarbiyah, yang ketiga ada Sport Center, yang keempat ada gedung perkuliahan, kelima ada perpustakaan, dan yang keenam ada taman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, tanpa berlama-lama, kita sambut nih Kak, tamu kita. Waduh, Win banget ini ya? UIN banget. Kita sambut tamu kita, mahasiswa dan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Halo kakak-kakak. Boleh perkenalan dulu nggak? Kan tak kenal maka tak sayang. Aduh, sulit. Halo semua, nama aku Adelia Sucinur Ramadan. Aku mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Halo Kak Adel. Halo teman-teman sekalian, nama saya Hardianto. Cukup itu Hardianto saja ya. Nah, saya Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sama kayak Mbak Adel, karena saya teman sekelas ya. Waduh, oke. Jangan-jangan Halo. jodoh kan berdua? Jangan gitu mas. Apa yang melatar belakangi kalian itu masuk ke UIN Malang ini? Untuk saya sendiri sih, karena saya merasa cukup tertarik. Karena apa di sini juga ada program studi apa itu yang namanya PKPBA atau Pendidikan Dasar. Jadi saya merasa cocok karena saya juga alumni pondokan. Waduh. Santri banget ya mas? Halo. Untuk kakaknya sendiri nih. Kalau saya sendiri itu tertarik sama program perkuliahan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Arab dan bahasa Inggris itu penting ya untuk mahasiswa dan juga mahasiswi, karena di zaman sekarang itu untuk menambah relasi terutama ke luar negeri itu menurut saya penting sekali. Saya dengar-dengar nih di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada program mahatnya. Betul atau enggak? Betul. Oke. Kalau konsep mahatnya sendiri itu gimana? Kalau untuk konsep mahat ya sama, karena mahat pun aslinya kan sebenarnya pondok ya. Jadi untuk konsepnya sendiri ya pasti putra sendiri putri sendiri. Untuk lokasinya itu berjauhan atau satu gedung atau mepet gitu? Satu gedung tapi dipisah atau berjauhan? Dalam satu lokasi gitu loh. Satu lokasi maksudnya. gini. Jadi ada kisaran mungkin 200 sampai 300 meteran antara makna putri dan makna cewek. Makna cowok gitu. Jauh berarti ya mas? Lumayan jauh. Jadi tidak memungkinkan ada hal-hal sampai yang aneh-aneh terjadi gitu. Waduh. Menurut kalian nih, kan selama berapa bulan ini di Mahat? Hampir 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun. Ya. Menurut kalian suasananya di Mahat ini gimana? Seru kah, asik, atau tenang, atau gimana? Untuk makna perempuan sendiri? Kalau untuk makna putri seru sih, pasti seru, asik, rame juga, dan mungkin momen-momen itu sih yang bakal dikangenin nanti kalau udah lulus mahat ya, karena kan program mahatnya ini juga cuma 2 semester gitu kan, 1 tahun. Jadi setelah semester 3
nanti kita keluar akan ganti camaba selanjutnya yang masuk Oke. seperti itu. Berarti bergantian gitu. Iya. Oke. Terus yang dari cowok itu bagaimana feeling sama yang di pondok itu Pak? Menurut saya itu sangat kocak ya, atau sangat Kocak. kenapa? Nah, karena banyak dari teman-teman tuh yang sangat suka lelucon gitu, Oke. Jadi orangnya asik-asik gitu. kasih gitu. Wow. Cuman ada tingkatannya. Hmm. Perantau itu ada tingkatannya. Aduh, Dari yang bagaimana itu? introvert, dan lantai satu itu introvert semua. Karena Waduh. eksa, maka eksa yang suka perhitungan gitu. Oh. Ya, Di kasta ya. ya. Main kasta, main kasta. Enggak itulah, tapi cakap kasarannya kayak gitu. Oh, Nah, itu lantai dua ini sedang-sedang. agak introvert, agak ekstrovert gitu. Nah, Wah. masih bisa Campuran diajak lah, campuran. Ya. Oke. bicara atau bercanda gitu. Nah, ini yang paling kocak sendiri di lantai 3. Oke. Paling atas sendiri. Orangnya Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Aduh. Waduh. Bahaya, bahaya. Ya, tapi gini, menangnya di mereka itu karena mereka yang paling kreatif. Waduh. Oke. Banyak dari lantai 3 itu yang memenangkan lomba-lomba kreativitas, lomba apapun itu. Waduh. Banyak ya gebrakannya. Banyak sekali kebanyakan. Nakal tapi subur gitu ya. Terus menurut kalian itu apa aja fasilitas yang ada di dalamnya? Nah, apa saja? Untuk di cowok sendiri pun kalau di dalam kamar nih ya. Kalau di dalam kamar itu ada satu set ranjang plus bantal juga, ada lemari, ada meja untuk belajar, entah itu barang ataupun mereka untuk belajar itu bisa gitu. Dan itu kamar mandinya itu tidak di dalam kamar, Gimana? ada di setiap lorong. Maksudnya Maksudnya kan di pojok-pojok gitu ya? Nah, ya, Oh. di pojok, ada di pojok kanan, ada di lorong kiri gitu. Berarti Itu ngantri berlantai. ya berarti. Ya, Oke. Untuk Mahat Putri sendiri, Kalau Mahat Putri kurang lebih sama. Kayak ya kita bakal dapat fasilitasnya tuh satu set ranjang, ada kasurnya juga, ada bantalnya, terus ada lemari, ada meja juga. Tapi yang berbeda mungkin kamar mandi ya. Kalau di Putri itu kamar mandinya di dalam soalnya. waduh, Iya. kesenjangan ya, kesenjangan kamar mandi. Iya. Terus untuk pengelolaan kamar mandi itu menurut kalian itu apakah kamar mandinya itu terjaga, terawat, bersih? Itu bagaimana? kalau di Putra sendiri itu sebenarnya udah ada petugasnya sendiri. Oh gitu. Tiap hari itu insya Allah sudah dibersihkan. Namun ya karena itu di laki-laki ya kalian tahu sendiri lah. Oh, cowok emang beda. Ya cowok yang berbeda. Kalau untuk di Mahat Putri sendiri gimana? Kalau di Mahat Putri kurang lebih sama. Jadi kalau di Mahat Putri itu gini, kita punya kamar mandi pribadi di dalam kamar, tapi kita juga punya kamar mandi umum di setiap lorong. Kan sistemnya ada lorong gitu kan. Nah itu kalau untuk kebersihan itu biasanya kalau untuk yang lorong itu ada petugas yang setiap hari membersihkan. Tapi kalau untuk di kamar ya biasanya tanggung jawab kamar seperti itu. Oh, gitu. Ya. Berarti ini jadwalnya bersih-bersih itu sudah terjadwal banget gitu Iya, ya? sudah ada petugasnya. Oke. Terus selama kalian di Mahat ini pernah ada nggak kayak kendala atau Kendala listrik mati? dalam fasilitas. Iya, Oh. kayak Pasti ada sih. Ya. Pasti ada. Nah untuk yang di Putra sendiri sih aslinya ada cuma satu masalahnya, Apa itu? Mas? itu kekurangan air. waduh. Kekurangan air atau nggak ada air? Itu gini, airnya sering mati. Waduh. Itu nggak tahu ya Gimana sebenarnya masalahnya ini? itu gimana, entah itu ada mungkin ada bolongan yang tersumbat Hmm. ataupun karena efisiensi. Waduh, bahaya, bahaya. Bahaya. Berarti ini yang cowok ini jarang mandi berarti? Kalau nggak ada air nih. Enggak gitu juga. Itu kan cuman di kamar mandi yang ada di Makna. Yang Oh. di lorong itu. Nah ya, Oke. tapi di lokasi di area cowok di Makna cowok itu ada yang namanya jeding umum panjang. Itu ada sekitar 20 sampai 30. Aduh, banyak berarti ya. Nah, di situ aman, nggak mungkin mati. Nggak pernah mati airnya. Ya, kayak sumber itu ya. Waduh. Entah itu sumber PDAM atau sumber mata air apa itu ya. Kalau untuk di Mahat Putri sendiri? Kalau Mahat Putri sendiri sih kalau untuk air kalau sampai mati tuh nggak ada ya kayaknya, nggak ada yang pernah mati. Tapi memang beberapa hari ini sempat ada kendala seperti airnya kotor seperti itu, nggak tahu Waduh. kenapa itu. Terus habis itu juga
lampu mungkin lampu mati. Hmm. Iya, kayak gitu-gitu aja sih. Terus kalau ada kerusakan kayak airnya kotor, lampunya mati, itu ada nggak kayak solusinya dari Mahat sendiri? Apa ada pengajuan untuk di mana atau gimana? Oh, kalau untuk Mahat Putri ada pengajuannya biasanya. Kan setiap kamar itu ada pengurusnya ya, namanya musrifah. Ada pendampingnya ya. Oh. Nanti biasanya kita melapor ke pendampingnya. Terus, nah untuk perbaikannya ini ada jadwalnya. Jadi yang bertugas untuk perbaiki itu ada jadwalnya, Senin sampai Jumat. Jadi seumpama kita nih ngelapornya hari Jumat malam gitu kan. Terus kita lapor Jumat malam ke musrifahnya, ke pendampingnya. Ya kemungkinan diperbaikinya Senin gitu, karena udah ada jadwal kerjanya, ada jam kerjanya. Kalau untuk Mapna cowok ini gimana? Sama seperti di Mbak cewek, kita harus melapor dulu ke pendampingnya atau musrif gitu. Nah setelah diajukan, terus mereka akan cepat tanggap, entah itu besoknya atau besok lusanya, entah sampai kapan. Pokoknya sampai itu masalahnya sampai terpecahkan atau sudah selesai. Oke, berarti aman gitu ya? Nah, tapi minusnya itu pada hari libur gitu ya. Nah minusnya pada hari libur. Waduh. Disuruh keluar berarti? Iya. Di kampus itu kan biasanya ada masjid ya, apalagi kampus Islam. Nah, apakah di UIN Malang itu ada masjid? Oh tentu ada. Bahkan ada dua. Satunya untuk putri, satunya untuk putra. Terus yang untuk masjid, untuk yang putra sendiri bagaimana? Suasananya, terus fasilitasnya, pengelolaannya itu bagaimana? Menurut saya tuh suasananya itu ramai, bukan ramai sih, penuh. Penuh pada saat jamaah gitu. Nah, ya. Cuman itu ketika hari formal. Maksudnya hari formal itu bagaimana? Nah, mulai Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oh. Ya, jadi berarti hari Minggu itu sepi. Bukan sepi sih, berkurang. Oh. Ya, berkurangnya bukan dikit, agak banyak dikit. Dikit. Kemana orang-orang? Ya mungkin ada yang tidur, ada yang pulang. Kan itu biasanya ada yang namanya perpulangan. Nah, itu. Untuk masjid yang buat perempuan ini gimana? Sama sih sebenarnya rame, karena kan tempatnya juga di samping gedung perkuliahan kan. Jadi kalau siang tuh kadang ada mahasiswa-mahasiswi yang sholat di situ, kadang juga ada mahasiswanya, karena kan bisa dipakai untuk putra-putri juga sebenarnya kan. Tapi kalau malam memang untuk sholat maghrib, isya itu biasanya hanya digunakan untuk mahasiswi yang menetap di Mapna, di Mahat gitu. Nah, itu masjid-masjid Tarbiyah dan Masjid Ulul Albab ini, itu biasanya digunakan kayak kegiatan beragama atau kegiatan di kampus lah, di Mahat kegiatan di Mahat. Ada, kalau Masjidul Albab itu selain dipakai jamaah ya pastinya, itu ada dipakai untuk anak-anak Hayatul Tahfidzul Quran. Ya, itu untuk setoran hafalannya. Masya Allah. Terus kemudian juga dipakai kelas taklim juga, karena kalau malam ada kegiatan taklim di Mahat. Kelasnya di masjid. Iya, kelasnya di masjid. Aduh, kesenjangan kelas ini. Waduh. Tapi enak sih karena kan yang di kelas masjid kan itu yang kelas Al-Ali, yang lainnya di kelas gitu. Iya. Untuk Masjid Tarbiyah sendiri gimana? Itu untuk fasilitasnya. Digunakan selain berjamaah itu apa digunakan kegiatan untuk apa? Untuk di Masjid Tarbiyah sendiri selain untuk sholat jamaah ataupun sholat Jumat itu juga sering digunakan untuk acara-acara entah seminar, entah itu acara lomba-lomba seperti qiraatul kutub, seperti lomba keagamaan gitu ya. Ya gitu. Masya Allah. Intinya kayak gitu. Jadi nggak sekedar cuma untuk sholat. Oh. Terus untuk fasilitasnya itu di sana itu apakah lengkap, kurang, atau gimana? Menurut saya itu sudah lengkap. Mulai dari mikrofon dan alat sebagainya, entah dari jam juga, jam dinding pun ada yang digital. Sudah pakai jam digital itu ya, yang bisa mendeteksi kapan masuk atau sholat itu ya? Ya, gitu. Tapi tadi saya lewat situ itu ada karpet. Karpetnya itu bagaimana? Nyaman atau enggak untuk dipakai sholat itu? Nah, menurut saya itu udah nyaman. Karena gini, hampir bukan setiap sih, mungkin setiap bulan tuh diganti dan karpet yang bersih. Cuman minusnya gini, yang di depan pintu itu yang buat tempat duduk itu tidak dikasih karpet. Jadi cuma karpetnya jalan itu saja. jalan. Kalau untuk Masjid Ulul Albab sendiri gimana?
Sama sih, kalau fasilitas lengkap, kita juga ada jam dinding yang udah digital, yang udah bisa mendeteksi waktu sholat. Kemudian juga ada kipas, ada karpet, terus juga ada mimbar, mikrofon, ada CCTV juga untuk menjaga keamanan. Itu sih udah lengkap semuanya. Oke, berarti lengkap semua ya di Iya. Masjid Tarbiyah dan Masjid Ulul Albab. Nah, terus untuk pengelolaan fasilitas itu ada yang bertanggung jawab atau enggak? Pasti ada. Pasti ada, entah itu dari putri atau putra, itu semua ada. Nanti yang di putra itu ada namanya Tamir kan? Dan itu beliau bertempat di sebelahnya belakangnya Masjid At-Tarbiyah gitu. Berarti itu ada yang membersihkan juga gitu ya? Ada. Oke. Terus peralatan-peralatannya di sana itu juga lengkap banget ya Mas Latif ya. Untuk menurut kalian sendiri, gimana sih kondisi yang peralatannya yang ada di Masjid Tarbiyah dan Masjid Ulul Albab, atau baru-baru atau yang udah lama banget gitu peralatannya gimana? Kalau baru sih enggak ya, tapi alhamdulillah terawat sih. Terawat. Iya, kalau baru sih enggak, mungkin dari mimbar itu juga kemungkinan sih dari kondisinya kayaknya udah lama. Tapi ya itu tadi terawat. Masih bisa berfungsi dengan baik. Iya, masih berfungsi dengan baik. Untuk yang di putra sendiri Masjid Tarbiyah itu bagaimana? Sama aja, cuma ada beberapa yang udah diperbarui, seperti mikrofon kan kemarin ada yang bermasalah gitu, jadi diganti yang sat gitu ya. nah buat kenyamanan kita semua kan itu, jadi ya tampilnya cepat tanggap gitu. Kendala-kendala apa sih yang sering kalian temui di Masjid Ulul Albab sama Masjid Tarbiyah? Masjid Ulul Albab dulu dah. Kalau Masjid Ulul Albab tuh sebenarnya nggak ada ya kalau kendala-kendala. Tapi memang sempat beberapa hari yang lalu kan ada event dari Mahat itu ada event. Terus ya mungkin saking banyaknya ya yang partisipannya, terus akhirnya itu kamar mandinya tuh sempat berhenti fungsi gitu. Jadi airnya mati. Jadi airnya habis gitu kan. iya, nggak bisa wudhu di situ kayak gitu sih. Terus dari yang Masjid At-Tarbiyah itu bagaimana Mas? Alhamdulillah selama saya di sini itu masih aman-aman aja, nggak ada kendala apapun. Cuman mungkin ada beberapa masalah seperti ada barang yang kehilangan. Kemarin kan ada viral tuh mahasiswa entah dari universitas lainnya yang sempat ketahuan mencuri HP, handphone. Itu Dia ketahuannya gimana Mas? Nah, itu kan ada CCTV. Oh, ada CCTV juga. Nah, jadi Aman lah. Menambah keamanan dan kenyamanan. Jadi kita sudah membahas tentang ma'had dan apa-apa yang berkaitan dengan ma'had seperti masjid, kamar mandi, dan fasilitas yang lain. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembicaraan selanjutnya nih, yaitu apa-apa yang ada di kampus ini seperti gedung perkuliahan dan lain-lain. Nah, menurut pandangan kalian itu fasilitas yang mendukung perkuliahan itu apa saja yang ada di sini? Untuk di kampus UIN ini, UIN Malang ini, itu ada banyak kampus, mulai dari gedung A, gedung B, gedung C, D, terus ada SC, Sport Center, terus dan juga gedung rektorat sama gedung perpus, jadi insya Allah lengkap. Nah, ngomong-ngomong soal gedung nih, kalau untuk perkuliahan sendiri itu gedungnya di mana kalau kalian? Kelasnya Kebetulan kalau UIN Malang ini untuk kuliah GKB ya, gedung kuliah bersama ya. Jadi semuanya ya bareng-bareng di gedung A, B, C itu. Oke, terus kondisi kelasnya itu gimana menurut kalian selama hampir 1 tahun ini berkuliah di UIN Malang? Kebetulan saya sama Mbak Adel ini itu teman sekelas. Oke. Nah, mungkin itu menurut pandangan saya ini ada beberapa kekurangan. Contoh, gerah. Karena apa? Tidak ada kipas angin. Waduh, jadi nggak ada pendinginannya ini bagaimana? Ada. Tidak ada Bagaimana AC. ini kampus UIN Malang ini? Mungkin pikirannya karena Malang dingin gitu ya, tapi sebenarnya tetap panas kok di kelas Iya, itu. panas gitu. Nah, itu yang menjadikan kami masih itu tidak nyaman atau tidak betah untuk belajar. Jadi itu kenyamanan suasana kenyamanan itu juga berpengaruh pada belajar ya? Iya. Sangat berpengaruh. Oke. Untuk kayak mejanya itu gimana? Meja, kursi, terus LCD. Kalau untuk meja kursi, saya mengatakan memang ada, tapi mungkin bisa lah lebih diperbaiki lagi. Karena banyak juga meja kursi yang sudah tidak layak sebenarnya untuk digunakan seperti itu. Seperti apa kurang layaknya itu kan? Kan meja kursinya itu seperti kayak mungkin ada yang mejanya sudah patah, atau enggak ada yang
ada yang reot atau kayak baik gitu ya. Oh, Ya. goyang gitu ya Gus? Nggak Iya. stabil gitu ya. Jadi kursi Stabil. goyang malah. Iya, gitu. Nah, untuk papannya juga itu insya Allah masih aman, masih bisa Papan apa nih mas? papan tulis, Oh, masih bisa digunakan. Masih bukan, maksudnya itu masih baik gitu. Jadi perlu digunakan untuk menulis ya sangat bisa lah. Tapi papan tulis di UIN ini bagaimana? Menurut Digital atau masih yang pakai tradisional yang pakai spidol Masih gitu? standar spidol sih. ya masih standar bawah lah. Mungkin menurut bisa saya. ditingkatin ya. Ya, cuman saya lihat kemarin di beberapa gedung seperti Micro Racing itu udah ada papan digital. Papan digital itu? Ya, jadi mungkin masih kita harus menunggu ya untuk pemerataan hal tersebut. Pemerataan fasilitas tersebut. Ya, mungkin sehabis ganti rektor gitu ya. Insya Allah begitu. Ya, Kita bisa jadi. berdoa saja. Ya, Amin. amin. Berarti kurang nyaman gitu ya di Farmasi? Iya, Pak, jujur kurang nyaman sih. Berarti fasilitasnya juga belum terawat secara penuh gitu ya Kak ya? Terus pernah nggak kalian ngalamin kayak itu kursinya ada yang goyang, terus kalian ngomongnya ke siapa gitu? Oh, kalau di Win Malang ini kan setiap mahasiswa dan mahasiswi itu memiliki wali dosen ya. Jadi kita menyampaikan keluh kesah kita, semua permasalahan kita tuh kepada wali dosen. Jadi ya untuk menyampaikan keluh kesah seperti ini ya ke wali dosen. Jadi kayak bilang, Pak, kemarin lo di kelas saya ini LCD-nya tidak berfungsi, meja kursinya rusak, itu bikin gak nyaman belajar, seperti itu. Berarti nggak langsung kepada manajemen sarprasnya UIN gitu? Tidak. Oh. Jadi ada prosedurnya gitu ya dari Iya. atas, dari bawah ke atas. Ya. Kan tadi kakak nyebutin tentang gedung sport center. Nah itu gedung apa sih? Nah, Kalau boleh tahu? kalau di UIN Malang sini itu sebenarnya sport center itu bisa digunakan apa aja alias gedung serbaguna. Nah, terkadang itu bisa acara olahraga, entah itu lomba, terus bisa acara banyak lah kayak konser juga pernah gitu. Bahkan pernikahan sempat kemarin tuh ada, tahun kemarin tuh ada. Untuk pernikahan juga Ya, jadi bisa dianggap sangat serbaguna. ya sangat fleksibel gitu. Terus fasilitas apa aja yang ada di gedung sport center itu? Kalau fasilitas ya, setahu saya kalau lantai 1 itu tempat perkumpulan UKM. Jadi ada UKM Pramuka, ada UKM Taekwondo, UKM Unior, itu semuanya berkumpulnya di bawah. Ibaratnya Oh, kayak apa? markasnya gitu, ruang Kantor UKM. Oh ya, semacam itulah kantor base camp gitu pokoknya. Nah kalau lantai 2 itu ada lapangan bisa digunakan untuk olahraga, terus kemudian ada panggung juga, jadi semua kayak konser gitu, itu udah ada panggungnya. Berarti acara-acara itu di lantai 2. Iya, di lantai 2. Nah, terus misalnya kita itu mau menyewa atau meminjam gedung itu caranya itu bagaimana? Apakah bisa? Dan Langsung jika kalau gitu. bisa itu kita itu pinjamnya kemana? Oh, kalau untuk penyewaannya ya, Hmm. itu biasanya ke kepala bagian. Kepala bagian nanti kita membawa surat seperti itu. Diserahkan nanti acaranya apa, dicantumkan untuk kepentingan apa seperti itu. Kalau menurut kakaknya ini itu mudah apa ribet kalau sistem booking gedung SC? Kalau dibilang mudah ya nggak mudah, ribet ya nggak ribet. Soalnya kadang tuh kepala bagiannya juga sering hilang-hilangan gitu loh. Waduh. Iya. Jadi kan kayak sering akhirnya yang ini butuh, terus kayak kepala bagiannya nggak ada kan, ujungnya nanti malah tuburan besok semua gitu. Jadi diperlukan waktu yang tepat untuk menghubungi beliau gitu. Berarti harus jauh-jauh hari gitu ya Iya. mau booking. Oke. Terus di SC ini apakah ada pemeliharaan fasilitas? Kalau untuk pemeliharaan fasilitas sih saya kurang tahu ya, tapi karena setahu saya kalau semacam fasilitas seperti ya, kayak yang digunakan untuk olahraga mungkin dari UKM olahraga itu sudah ada penanggung jawabnya dari UKM tersebut. Oh gitu. Iya. Berarti kayak udah terstruktur gitu ya Iya, untuk udah yang bagian UKM ini. Iya. Terus Apakah di SC ini ada kendala pada saat pemakaian gedung tersebut? Kalau dari kendalanya sih mungkin terkadang itu kelebihan batas watt listriknya. Jadi
sering kejadian itu padam, listrik padam gitu. Tiba-tiba padam gitu. Ya tiba-tiba Nggak padam. kuat. Ya nggak kuat. Duh. Bahaya tiba-tiba padam gitu. Ya, Pernah kayak gitu? pernah. Berarti harus diperbaiki gitu ya. Iya. Ya, ya Terus harus. apa lagi? Mungkin jadwalnya bentrok, sering tuh jadwal bentrok. Bentrok antara yang mau menyewa. Biasanya kan kayak kalau Ma'had tuh ada event namanya tuh Katrio Cup gitu kan. Kan otomatis tempatnya di SC ya, kayak semacam mungkin cabang voli, cabang badminton. Nah, waktunya kan selalu habis Isya ya kalau Ma'had, biasanya malam. Ternyata itu harus bentrok sama jadwalnya UKM Taekwondo latihan atau UKM Unir latihan seperti itu. Gitu. Jadi kayak benar-benar harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Iya. Terus jika bentrok itu akhirnya bagaimana? Tawuran nggak? Nggak sampai sih, biasanya itu lebih ke Biasanya- UKM-nya yang ngelawan. UKM-nya yang Iya. Jadi bisa mengganggu kegiatan lainnya. Iya, Ya, sangat ya mengganggu. diprioritaskan yang siapa dulu gitu. Yang paling penting itu apa? Jadi gitu. Nah, selama jadi mahasiswa kan identik dengan buku. Nah, sedangkan di kampus kan mesti ada perpustakaannya. Nah, Iya. perpustakaan di Malang itu bagaimana? Fasilitasnya, kenyamanannya, ruang bacanya itu bagaimana? Suasana di sana itu bagaimana? Kalau menurut saya itu perpus di UIN Malang itu cukup memadai. Mulai dari fasilitasnya, entah itu kenyamanan, entah itu dari buku-bukunya itu cukup lengkap atau gimana, itu menurut saya sudah cukup. Mungkin ada beberapa kekurangan yang bisa ditolerir oleh kami gitu. Terus mbaknya Kalau ya tadi balik lagi tadi sudah nyaman, sudah cukup memadai. Bahkan saya kira kayaknya perpus itu udah yang paling bagus deh secara fasilitas gitu. Karena kayak mulai dari masuk ya itu kita udah disediain locker untuk penitipan barang, terus kemudian juga ada musola, terus di lantai 1 nanti juga udah ada ruang baca yang nyaman banget buat belajar, terus di lantai 2 nanti ada skripsi mahasiswa yang mungkin ada mahasiswa akhir yang ingin skripsi tapi ingin lihat skripsi itu kayak gimana, yang itu di lantai 2. Referensi gitu ya. Iya. Terus di lantai 3 nanti ada buku-buku penunjang mata kuliah buat mahasiswa-mahasiswa yang kiranya kalau mau buat makalah nih cari referensi di mana, itu lantai 3. jadi dipisahkan ya? Iya. Lantai 2 itu untuk skripsi, Iya. terus yang lantai 3 itu Lantai 3 untuk buku-buku buku-buku umum. penunjang mata kuliah. Menurut kakak-kakaknya ini nyaman nggak di perpus? Nyaman. Sampai bisa tertidur-tidur gitu. Oh enggak juga sih ya saya. Ya, nyaman karena apa? Di sini itu tingkat bisingannya itu sangat minim. Tenang. Jadi tenang gitu ya. Ya. Iya. Enak gitu ya buat Enak. Enak buat gamon gitu ya. Waduh. Jangan gitu mas, jangan gitu. Untuk pihak perpus sendiri tuh bagaimana cara mengolah perpustakaannya itu, tanggung jawabnya itu bagaimana? Apa saja yang harus dilakukan? Misal nih kayak buku ini dikelolanya gimana atau apa nanti ada yang hilang itu caranya pustakawan di UIN Malang ini gimana? Kalau tentang buku yang hilang sih itu konsekuensinya itu di mahasiswanya. Kalau hilang wajib mengganti. Wajib Biasanya ganti, tuh ya. kalau kok bisa hilang tuh bagaimana mas? Apakah Beredar berarti mahasiswanya. Iya. apakah dibawa pulang nggak ngomong terus hilang gitu? Ya mungkin saja itu keteledoran mahasiswa tersebut atau enggak emang niat ngambil gitu ya. Bisa jadi gitu. Kalau gitu pinjam tapi mungkin lupa ngembaliin. Nah, terus hilang gitu ya? Iya. Ya. Karena kalau telat mengembalikan pun juga ada konsekuensi denda. Didenda Pak? Iya, denda. Terus kalau dari fasilitas yang rusak, entah itu loker penyimpanan, mungkin dari pihak perpusnya juga itu udah menanganin. Kayak ada kelolanya sendiri gitu ya, Iya. bagus bukan langsung ke pusat kampus gitu ya. Bisa jadi entah itu kuncinya hilang atau rusak, itu langsung ditangkapin, langsung diganti yang baru. Oke. Dan poin plusnya dari perpus itu ya, kalau kita minjem buku itu dia otomatis masuk di siakat. Jadi kelihatan siapa yang rajin ke perpus, siapa yang enggak itu terlihat dari siakatnya. Datanya itu langsung masuk itu? Iya, datanya kayak Keren mahasiswi tuh. ini minjem buku apa gitu langsung masuk ke siakat. Ini kakak-kakaknya ini rajin nggak? Lumayan. Lumayan. Oh. Atau mungkin sering pinjem nggak dibaca agar Waduh. tampil di siakan gitu? Waduh. Enggak kalau itu enggak sih. Bisa.
Mas positif aja mas. Terus kalau masuk di perpus nih apakah ada pengecekan kayak nggak boleh bawa ini, nggak boleh berisik lah atau gimana? Oh kalau itu pasti karena perpus tuh sangat dijaga ya, apalagi kebersihan. Jadi kalau masuk tuh nggak boleh bawa makanan berat. Terus habis itu juga kalau minuman tuh juga bolehnya cuma minum air putih bawahnya gitu. Misal bawa kopi nggak boleh Pak? Nggak boleh, di luar aja mas. Oke. Di empernya. Jadi Mungkin itu saja boleh sih kalau nggak ketahuan gitu loh ya. waduh, Gak itu Jangan cuma ya, guys, ya. beberapa. Contoh mahasiswa kurang bandel. Loh. Berarti satpamnya itu selalu ngecek gitu ya? Iya, di resepsionis tuh selalu dicek. Oke. Gimana kondisi suasana perpus nih? Menurut kalian ini mendukung banget nggak buat mahasiswa ini untuk belajar di perpus buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku itu mendukung banget nggak? Kalau saya mendukung, sangat mendukung karena suasananya tuh tenang. Balik lagi tadi, kalau kita tenang, nyaman itu kan enak ya belajar. Tapi kalau mungkin saya agak nggak sukanya itu kurangnya ventilasi udara sama kurangnya pendingin ruangan gitu. Jadi kayak suka pengap. Oh gitu. Iya. Mungkin dari sarprasnya perpus ini harus nambah kayaknya. bisa ditingkatkan. Iya. Ya. AC lah ya. Nah, selain perpus buat tempat nugas, tempat nyantai, kan pasti juga ada kayak taman lah untuk ada gazebo-gazebonya itu. Ya. Nah, fasilitas apa aja yang ada di Taman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini? Seperti kursi, gazebo, dan tempat-tempat duduk yang di taman-taman itu loh. Ini bagaimana? Oh, kalau di UIN Malang sini tentu ada beberapa gazebo itu. Contohnya itu terletak di antara gedung B sama pertigaan itu loh ya. Di pertigaan gedung B itu ada. Terus di pertigaan di depannya lapangan juga ada. Nah, itu enak buat nulis di situ. Mungkin kekurangan ini itu bisa dari sinyal wifi-nya agak lemot di situ ya. Terus tentang trotoarnya, menurut saya sih bisa dikondisikan ya, bisa di itu sarprasnya lagi itu ya, gitu kan. bisa diperbaikin lagi ya. Karena apa? Banyak itu yang pecah-pecah. Oh. Terus, apakah tempat duduk untuk nugasnya itu buat nyantainya itu memadai? Belum, kalau mandiri belum sih, jujur. Karena secara kuantitas itu juga kurang ya, karena kan mahasiswa banyak ya, mahasiswa yang lain itu. Tapi kadang kayak gazebo tempat duduk tuh nggak sepadan dengan mahasiswanya gitu. Terus banyak juga yang udah rusak-rusak, yang waktunya diganti seperti itu. Jadi kualitas dan kuantitasnya itu kurang. Iya, kurang semua. Kurang. Untuk gazebo-nya itu ada berapa sih? Gazebo setahu saya ada 3 kan? Cuma 3. 3. Kurang banget sih. Kurang banyak. Kurang banyak. Tambahin nggak? Apalagi untuk maba-maba kan yang masih di itu ya di Ma'had Di kan. lingkup mahal itu kan sih kan. Biasanya Karena kerjain kalau- tugas di situ Iya, gitu kalau kan. nugas kan di mana lagi gitu. Kasihan ya maba ya. Iya, Kasian. kasian banget. Menurut kalian oke nggak nugas di taman gitu? Sebenarnya kalau untuk kondisi pagi, siang itu oke, tapi kalau malam kayaknya kurang oke karena nggak ada pencahayaan. Oh gitu. Ini Iya, gelap betul. gitu ya? Gelap Ya, ya, aduh, gelap banget. Kurangnya Itu pencahayaan. nugas gelap-gelapan mau ngapain? Nugas itu. But. Bahaya itu. Berarti kayak kurang oke lah dikunjungi Iya, untuk malam hari. iya. Terus nugas-nugasnya yang anak mahasiswa itu di mana kalau malam hari? Iya, paling di Ma'had, ya di mana lagi nggak bisa. Kalau lagi itu di gedung B mungkin. Jadi kalau di gedung itu kurang nyaman gitu ya. Iya, orang nyaman. Kan nggak ada kayak seger-segernya taman seger-segernya gitu. taman. Tapi semisal ada pencahayaan nih, kalau dari pihak kampus itu memberikan pencahayaan entah itu berupa lampu sorot ya, itu pasti enak gitu. Soalnya tamannya itu kalau malam hari kan pasti nyaman ya, dingin, tenang gitu ya. Apanya itu vibe-nya itu enak gitu. Jadi minusnya itu kurang pencahayaan. Ini tolong ya, lampu di gazebo. Sarpras di Malang. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola taman itu seperti tanaman-tanaman, kursi-kursi, meja-meja, gazebo itu yang bertanggung jawab itu siapa? Cleaning service. Ini servis. Iya, jadi setiap pagi itu mereka subuh-subuh itu udah apel. Jadi subuh itu udah di kampus, mereka apel, bersih-bersih kampus. Ada yang bagian nanti di taman tuh untuk menyiram taman, terus menyapu, bersihkan. Jadi kayak pagi tuh bener-bener enak banget sama di taman tuh. Soalnya- Setiap hari itu ya? Ya, setiap hari. Cleaning service-nya morning person ya. Iya, morning. Enggak kayak mahasiswa yang Waduh.
masalah sama cleaning service. Iya. Nah, terus eh Kayak kalian tahu nggak perawatannya itu biasa kayak perawatan tanaman yang ada di taman itu, cleaning service-nya itu biasanya ngapain kayak? Kalau ada yang rusak itu maksudnya yang mati itu segera diganti kah atau gimana? Yang pasti kalau pagi nyiramin ya pasti, kayak rumput-rumput gitu disiramin biar seger kan. Terus untuk tanaman-tanaman seperti bunga mungkin dikasih pupuk gitu. Terus kalau untuk pohon-pohonnya itu biasanya setahu saya kalau udah rimbun banget gitu ditebang. Jadi kayak agar ya, terlihat apa ya sih? lebih kayak nutupin matahari kan lebih cerah gitu loh. cerah. Terus kalau rumput-rumputnya itu apakah dibiarkan atau dipotongi gitu? Dipotongi pasti dirapikan, ya. Nah, untuk sistem penyiramannya itu udah kalau di sini otomatis ya. Otomatis. Ada alatnya sendiri gitu. Waduh. Jadi nggak langsung CS-nya gitu nyiramin. Enggak. Lebih efektif dan efisien gitu ya. Ya lebih efisien gitu. Kalau CS-nya yang nyiramin ya template. Capek. Ya, kecapean, Kasihan ya. kasihan. Berarti ini menurut kalian nih taman ini tempat ternyaman buat nugas nggak atau perpus? Pilih perpus atau taman? Menurut saya sih dua-duanya nyaman, tergantung Plus kondisi minus ya, plus dan- minus. Plus minus ya. ya, kondisi dan cuacanya. Plus minusnya kalau di perpus itu cuman kurang Kurang seger gitu ya? kurang seger. Oh, Ya. Sama ventilasinya itu kurang. Jadi Oke. agak pengap gitu. Yoi. Jadi kalau di taman itu kalau misalnya hujan itu gimana? Jadi Karena kalau- tadi ada gazebo tadi Iya. ya. Apakah jika berteduh di sana itu masih hujan atau tidak? Tergantung hujannya. Kalau hujannya sangat lebat ya, itu biasanya sampai masuk airnya itu. Kalau mungkin hujannya cuma rintik-rintik, nggak sampai deras, teman itu Oke aman, lah. masih oke lah. Nah, Dan minusnya itu cuma pas malam. Pas malam itu nggak sangat tidak direkomendasikan untuk Iya. menugas di situ. harus Nanti malah tidak dikira dinaik ya. ngapain gitu ya. Waduh. Apalagi kalau gini, ya, Oh, kalau cewek beda. cowok, ya. ginder. Bahaya. Nah, untuk taman ini sendiri nih selain digunakan untuk nugas biasanya mahasiswa ini buat apa sih? refreshing sih sebenarnya. Oh, refreshing. Iya. Muak gitu Ya ya. udah jenuh banget ya pasti kalau kuliah gitu. Paling habis matkul gitu ya. Iya. Terus istirahat di sana. Iya kan UIN Malang kan julukannya pohon ilmu ya. Jadi kan banyak tuh pohon-pohon di Nah, depan rektorat. Iya, gitu katanya kan. kampus hijau kan di Iya, mana itu. kampus hijau. Kampus hijau. Serba hijau ya. Hijau forest. Berarti anak-anak mahat ini sering ngerjain tugas itu di situ buat kelompokan gitu Iya. ya. Oke. Terus juga ada organisasi-organisasi mungkin kalau mau diskusi gitu kan. Oh, Rapat-rapat. Berarti ini Satprasnya UIN Malang ini harus segera benahi taman-taman ini buat Buat nyantai gitu loh. iya. Kan kasihan ya anak-anak kasihan mahat yang nih. sumpek-sumpek itu nggak Iya. bisa nyantai. Masa di kamar terus kan jenuh. Terus apakah kalian ini pernah melihat nggak kayak sampah berserakan di taman atau kayak tamannya itu tanamannya itu rusak gitu, pernah lihat nggak? Kalau sampai kayak gitu enggak deh. Kalau sampah berserakan enggak. Tapi mungkin ada beberapa sampah kayak tangan nakal mahasiswa yang buang sampah sembarangan gitu kan. Sangat tidak mencerminkan Iya, mahasiswa. Masih Gitu. Karena kalau dari cleaning service tuh sangat bagus banget kerjanya pokoknya. Oh, Sangat perawat banget. oke. Terus menurut kalian nih, apa yang perlu ditingkatkan dari fasilitas dan perawatan dari taman ini? Gazebo kalau saya, gazebo tempat duduk, terus untuk Intinya pokok tempat-tempat itu ya. iya tambahin tempat gitu ya. kayak gitu, terus sama trotoar sekitar taman itu kan Banyak yang kalau rusak. bisa, iya banyak yang rusak, takutnya kayak untuk disabilitas gitu loh. Ya, itu bahaya Jadi banget. kurang untuk apa itu yang kayak itu ya. Iya kayak jalannya khusus disabilitas gitu. Kurang. Karena juga trotoar itu pembatas antara taman sama jalan kan. Dan kalau jalan kan takutnya kalau ada motor gitu kan. Nanti kalau ketabrak gimana? Kan Waduh. justru Siapa Bahaya yang ini. repot? Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai manajemen sarana dan prasarana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga melalui obrolan ini kita semua menjadi sadar dan peduli terhadap pentingnya menjaga, merawat, dan memanfaatkan fasilitas kampus dengan sebaik-baiknya. Fasilitas yang terawat tidak hanya mencerminkan wajah institusi pendidikan, tetapi juga turut mendukung proses belajar mengajar dan kenyamanan seluruh aktivitas akademika. Terima kasih telah setia mendengarkan sedikit keluh kesah dari mahasiswa UIN.
Sampai jumpa di episode-nya. Dadah, see you.